Halo selamat malam, wacana pilkada dipilih DPRD kembali mengemuka. Masalah bengkaknya anggaran dan biaya politik jadi alasan utama. Mahalnya ongkos politik yang dikeluarkan para kontestan kini jadi keluhan. Padahal besar kecilnya modal justru para elit yang menentukan. Perbaikan sistem pemilihan kepala daerah memang diperlukan, namun mengembalikan pilkada ke tangan DPRD bisa membajak ruang partisipasi publik dan merenggut hak rakyat dalam berdemokrasi. Pro kontra usulan Prabowo pilkada dipilih DPRD bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien, ya, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah, DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa. Ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Pernyataan ini disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidatonya di HUT ke-60 Partai Golkar pada Kamis 12 Desember lalu. Prabowo menyampaikan perlunya keberanian untuk mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah dengan mempertimbangkan wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Selain menyoroti anggaran yang besar, pemilihan kepala daerah secara langsung juga dinilai Prabowo tidak efisien. Pernyataan Prabowo tersebut merupakan respon atas pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang sebelumnya telah mengkritik pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024. Dalam sambutannya, Bahlil bahkan menyebut jika gelaran pilkada tahun 2024 layaknya pemilihan kepala desa alias pilkades. Saya mau tanya, apakah demokrasi seperti ini yang kita inginkan, saudara-saudara sekalian? Kalau ini yang kita pertahankan, mau jadi apa demokrasi ini? Dalam kajian banyak Partai Golkar, Bapak Presiden, ada suara-suara yang muncul dari kajian kami. Ini pilkada rasa pilkades. Partai Golkar telah berpikir bahwa ke depan harus ada satu formulasi yang tepat. Harus ada formulasi yang tepat untuk kita merumuskan sistem politik kita yang benar-benar baik untuk rakyat dan baik untuk negara untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kita. Pasca pernyataan Bahlil dan Prabowo, sejumlah partai ramai-ramai merespon. Partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus menyatakan setuju atas wacana itu. Mulai dari Partai Keadilan Sejahtera, kemudian Partai Kebangkitan Bangsa, hingga Partai Nasional Demokrat. Tak hanya itu, pernyataan senada juga disampaikan kader Partai Gerindra yang saat ini menjabat sebagai Menteri Hukum RI, Supratman Andi Aktas. Menurut Supratman, pemilihan yang demokratis tidak berarti bahwa semua pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. Sementara itu, pandangan berbeda diperlihatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. PDI Perjuangan tak buru-buru mengiyakan wacana ini. Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus, masyarakat memiliki kedaulatan penuh untuk memilih sendiri kandidat yang diusung melalui pemilu langsung. Deddy bahkan mengingatkan jika suara rakyat adalah suara Tuhan. Kami di PDI Perjuangan tidak akan terburu-buru. Yang pasti kami menganut prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip paling utama dalam pemilu. Vox Populi, Vox Dei.
suara rakyat, suara Tuhan. Dan kedaulatan rakyat itu dikejawantahkan melalui pemilu langsung. Pro kontra wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang kini bergulir tentu saja masih jauh dari kata akhir. Kajian mendalam dan serangkaian adu gagasan dari berbagai kalangan mutlak diperlukan sebelum keputusan yang menentukan masa depan demokrasi rakyat Indonesia bisa ditentukan. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kini saatnya kita masuk ke segmen Politicalpedia. Wacana pilkada dipilih oleh DPRD mulai mengemuka setelah Presiden Prabowo menyampaikan bahwa sistem pemilihan kepala daerah perlu dievaluasi. Lalu bagaimana sejarah sistem pilkada dipilih langsung dan bagaimana sebenarnya biaya pilkada 2024 yang dikatakan Prabowo terlalu mahal? Berikut beberapa grafis yang dihimpun oleh tim Litbang Political Show CNN Indonesia. Ada beberapa grafis berupa rangkuman data yang sudah ditampilkan. Pilkada langsung di Indonesia. Ini pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan tahun 2005 setelah disahkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Ini adalah cikal bakal pilkada langsung ya, pemilihan kepala daerah langsung. Oke? Pilkada langsung pernah dikembalikan ke DPRD sekitar 10 tahun yang lalu. Pada tahun 2014 memang DPR pada saat itu menginisiasi undang-undang pemilihan kepala daerah di mana pada saat voting di paripurna itu ditentukan ataupun disahkan bahwa pemilihan kepala daerah dipilih melalui DPRD ya, tapi ternyata ketika ada penolakan publik Presiden SBY pada saat itu menerbitkan Perpu yang kemudian Perpunya disahkan menjadi undang-undang. Nah, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ini mendapatkan penolakan besar dari rakyat, demonstrasi besar-besaran. Kemudian Presiden SBY menerbitkan Perpu Nomor 1 tahun 2014 ya, pembatalannya lewat Perpu. Yang Perpu ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sehingga Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 itulah yang menjadi pedoman bagi kita untuk menyelenggarakan pilkada atau pemilihan kepala daerah langsung. Kita lihat slide selanjutnya, timeline pilkada serentak dari tahun ke tahun. Dari tahun 2015 yang pertama ya, ada 9 provinsi pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2017 ada 7 provinsi, tahun 2018 ada 17 provinsi, 2020 ada 9 provinsi, dan 2024 ada 37 provinsi. Kita lihat slide selanjutnya. Oke, jadi ini timelinenya yang tadi provinsi ya, untuk 2015 ada 9 provinsi, 170 kabupaten dan 26 kota. Kemudian 2017 ada 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota. Kemudian 2018 ada 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota. Kemudian tahun 2020 ada 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Sementara tahun 2024 ini ada 37 provinsi dan 415 kabupaten serta 93 kota yang menyelenggarakan pilkada langsung. Bagaimana dengan biaya pilkada? Dengan pilkada yang sebanyak itu, kita lihat ya, alokasi anggaran pilkada, laporan Kemenq, Kementerian Keuangan pada tanggal 20 September 2024, ini ada 37,52 triliun. Sementara dana hibah daerah untuk KPUD ada 28,7 triliun, sumbernya adalah Ketua KPU RI dalam naskah perjanjian hibah daerah pada tanggal 28 Oktober 2024. Jadi kalau di total mungkin sekitar 55 triliun ya untuk alokasi anggaran pilkada serentak 2024. 65 triliun untuk alokasi anggaran pilkada serentak 2024. Baik, itu tadi beberapa fakta yang sudah dipaparkan, tapi melihat anggaran yang begitu besar, 65 triliun lebih, makanya Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia kemudian melontarkan usulan bahwa sebaiknya sistem pemilihan kepala daerah langsung ini dievaluasi atau dikembalikan saja untuk dipilih ke DPRD, dipilih oleh DPRD ya. Dan itu memunculkan pro dan kontra di masyarakat, ada yang setuju, ada yang tidak, karena pernyataan itu kemudian dianggap mengembalikan kita ke masa yang lampau, ke masa Orde Baru. Karena pada saat masa Orde Baru memang pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Apa kemudian pro dan kontranya, kenapa itu baru dilontarkan sekarang, dan apakah bisa menekan besarnya anggaran serta melakukan efisiensi? Nanti kita akan bahas dengan para narasumber saya yang hadir di studio, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Menurut saya, kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Yang pasti kami menganut prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip paling utama dalam pemilu. Vox populi, vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Dan kedaulatan rakyat itu dikejawantahkan melalui pemilu langsung. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Wacana pilkada dipilih DPRD kembali mengemuka masalah bengkaknya anggaran dan biaya politik jadi alasan utama. Mahalnya ongkos politik yang dikeluarkan para kontestan kini jadi keluhan. Padahal besar kecilnya modal justru para elit yang menentukan. Perbaikan sistem pemilihan kepala daerah memang diperlukan, namun mengembalikan pilkada ke tangan DPRD bisa membajak ruang partisipasi publik dan merenggut hak rakyat dalam berdemokrasi. Pro kontra usulan Prabowo soal pilkada dipilih DPRD. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling ujung kanan. Ada Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Rifana. Ada Bang Refli Harun, pakar hukum tata negara. Selamat malam Bang Refli. Selamat malam. Ketua Tim Pemenangan PDI Perjuangan, Ketua Tim Pemenangan Pilkada PDI Perjuangan, Bang Adian Apitupulu. Selamat malam Bang Adian. Merdeka. Oke, dan Mas Angga Wira, Ketum Repnas Politisi Gerindra. Malam, Mbak. Selamat malam Mas Angga, dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar bidang pemenangan pemilu Bang Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam Bang Doli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan bergabung langsung di studio CNN Indonesia pada malam hari ini mahasiswa yang punya hak untuk memilih kepala daerahnya ya. Yang haknya ini akan direnggut mungkin. Sebentar lagi kalau DPR kemudian sepakat ya. Ada mahasiswa FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nanti teman-teman dari UIN Jakarta boleh bertanya, boleh mengkritik, boleh protes. Kenapa hak kita akan dikebiri begitu ya, akan dikembalikan ataupun diberikan kepada DPRD. Saya mau ke Mas Angga Wira. Marah-marah juga boleh. Apa? Marah-marah juga. Termasuk marah-marah juga. Marah-marah juga boleh. Saya mau ke Mas Angga Wira terlebih dahulu. Mas Angga, tadi kita sudah dengar pernyataannya Pak Prabowo itu disampaikan pada saat pidato di peringatan HUT Golkar begitu ya. Nah, yang menarik apa pertimbangannya Pak Prabowo menyampaikan itu, menyampaikan usulan bahwa pilkada dikembalikan saja ke DPRD. Dan yang menarik Pak Prabowo ini membandingkan dengan negara-negara lain seperti Singapura, India, dan Malaysia yang jelas-jelas Mas Angga sistemnya itu berbeda. Kita ini presidensil, 3 negara itu parlementer. Jadi nggak apple to apple membandingkannya. Iya, pertama Pak Prabowo tentunya kan merespon ya apa yang disampaikan oleh Ketua Umumnya Bang Doli kan. Dan tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu kan beliau melihat ya, karena kalau kita lihat Pak Prabowo ini kan kontestan politik ya, dari masa ke masa ya, dari mulai beliau ikut konvensi Partai Golkar hingga 2024 ya, dan beliau melihat tentunya dinamika, karena kalau kita lihat juga tentunya proses pemilihan atau pilkada langsung ini kan berkembang juga dari masa ke masa ya, dari mulai pada akhirnya ada perkelompokan ya, dan pada akhirnya juga sekarang pilkadanya serentak seluruh provinsi bersama-sama. Nah tentunya ada hal-hal yang ya tentunya ini bukan final ya, ini kan artinya wacana yang dilemparkan ke publik ya. Tentunya publik dipersilakan memberikan respon dan tanggapan. Tapi kami juga melihat ya, mungkin dari sisi kami secara pelaku ekonomi ya, memang ini diperlukan ke depan itu kan adanya stabilitas politik ya. Nah, salah satu yang saya lihat menjadi
dasar ya wacana itu dilemparkan bagaimana menciptakan suatu stabilitas politik yang lebih kuat. Oke, selama 10 tahun ini nggak ada stabilitas politik ya ketika pilkada langsung? Kan stabil-stabil aja kan? Iya, tentunya kan ada dinamika ya. Nah, Dinamikanya apa? Dinamika ya banyak ya. Situasi konflik juga yang ada ketika proses pilkada terjadi dan yang paling... Ini 2024 nggak ada konflik tuh? Semuanya lancar-lancar aja? Ya ada dinamika di daerah kan terjadi ya. Tapi kan yang paling kita harapkan sebenarnya tadi dari sisi efisiensi dan efektivitas. Oke. Dan tentunya harapannya kan memang dengan anggaran yang yang ada ini bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif. Tentunya pasti akan memancing pro dan kontra ya. Ya. Dan tentunya ada acara ini kan bagian daripada mendiskursuskan hal itu. Baik, kalau tadi Anda bilang dari segi ekonomi, padahal Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani menyampaikan pesta demokrasi atau pemilu, pilkada, itu perputaran ekonominya, perputaran uangnya itu sangat bagus begitu ya, sangat baik untuk masyarakat. Ya artinya ketika ada pemilu, ketika ada pilkada, itu perputaran ekonominya berjalan loh. Perputaran ekonomi dari sisi konsumsi kan. Tapi ketika anggaran itu diinvestasikan untuk hal-hal yang bisa produktif itu kan secara long term tentunya ini akan menggerakkan juga ekonomi masyarakat ya. Artinya itu kan problemnya dampaknya secara langsung dan tidak langsung. Perlu kita kaji ya memang. Kenapa tapi harus mencontoh Singapura, Malaysia, India itu sistemnya beda loh. Ya ini kan bagian diskursus yang ada kan, apalagi masyarakat kita, rakyat kita banyak ya. Tentunya ini perlu dicari formulasi yang tepat. Ya tentunya perlu improvement ya. Dicari formula yang tepat ya, jadi tidak saklek harus dikembalikan ke DPRD. Nanti kita akan bahas formula yang tepat apa. Tapi kalau tadi Anda mengatakan pernyataan Pak Prabowo merespon apa yang disampaikan oleh Pak Bahlil, saya ingin merecall. Kita flashback ya ke beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu sebetulnya Pak Prabowo sudah menginginkan pilkada ini dikembalikan ke DPRD. Saya kasih catatannya ya, kita tunjukkan pernyataan dari Prabowo Subianto September 2014 setelah kalah Pilpres melawan Jokowi JK. Pada saat itu Pak Prabowo dan juga Pak Hatta membentuk koalisi Merah Putih atau KMP, di mana KMP kemudian memenangkan voting di sidang paripurna, dan dalam sidang paripurna itu KMP berhasil memenangkan voting melawan koalisinya Pak Jokowi dan juga Pak JK dalam pembahasan terkait penghapusan pilkada langsung atau mengembalikan pilkada ke DPRD. Ini pernyataannya Pak Prabowo 10 tahun yang lalu. Pak Prabowo merasa gembira karena koalisinya berhasil memenangkan voting di paripurna. Kita kumpul dalam suasana semeringah. Setelah semalam kita bersama, saya cukup salut, beri penghormatan tinggi dan bangga atas pelaku koalisi Merah Putih di parlemen yang gigih, memperlihatkan koalisi real, nyata, solid, punya komitmen kepada idealisme dan ideologi. Jadi pernyataan ini disampaikan ungkapan senang Prabowo atas kemenangan KMP dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada di DPR RI sehingga kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. Jadi Mas Angga, ini bukan merespon pernyataannya Pak Bahlil, memang Pak Prabowo dari lama ingin pilkada ini kembali ke DPRD sama seperti mertuanya dulu Pak Presiden Soeharto. Iya, saya rasa kan pendapat beliau ini kan tadi mencermati dinamika dan perkembangan yang ada. Dan tentunya setelah diputuskan Perpu oleh Pak SBY pada waktu itu ya, Pak Prabowo sebagai seorang negarawan demokrasi itu menghormati hal-hal yang ada. Tapi tentunya di era dia sekarang memimpin, nah diskursus ini kan tentunya bagian daripada demokrasi kan jangan dimatikan. Apa bedanya 10 tahun yang lalu dengan sekarang standingnya? Selama 10 tahun ini Pak Prabowo nggak bicara apa-apa loh. Hanya bicara September 2014 dan baru sekarang. Selama 10 tahun ini Pak Prabowo nggak menyuarakan itu. Jadi standingnya apa dari 10 tahun yang lalu? Bedanya beliau kan sekarang sebagai pimpinan tertinggi ya, sebagai presiden, tentunya dia memiliki suatu direction dalam melihat permasalahan yang ada. Dan salah satunya proses perbaikan atau perubahan sistem ini kan ya penting untuk diwacanakan juga gitu. Karena kan improvement ini harus terjadi terus menerus kan, nggak bisa stay seperti itu saja. Baik. Saya mau ke Bang Doli ya. Bang Doli, 10 tahun yang lalu Golkar dalam koalisi Merah Putih juga ikut mendorong pengesahan Undang-Undang Pilkada, revisi Undang-Undang Pilkada yang membuat pilkada dipilih oleh DPRD ya. Saya ingin tanya ya, ini standingnya masih sama 10 tahun yang lalu atau dengan sekarang? Beda. Efisiensi, mahal, seperti pilkades. Jadi gini. Standingnya apa? Golkar sebetulnya dalam 2 kali munas, 2014-2019, itu salah satu rekomendasi pentingnya adalah bahwa kita harus mengkaji ulang, mereview tentang sistem politik, sistem demokrasi kita. Di dalamnya termasuk sistem pemilu.
Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Golkar pada malam ulang tahun itu sebetulnya mau mengingatkan kita lagi, mereminding bahwa perlu kita terus melakukan kajian yang pada hari itu kita baru menyelesaikan tahun politik yang begitu panjang. Pileg, pilpres bersamaan dan kemudian pilkada yang dari hitungan beberapa bulan saja. Oke. Jadi sebetulnya kita harus melakukan itu. Dan saya menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu sebetulnya yang paling penting itu adalah bahwa kita harus melakukan perbaikan sistem politik dan demokrasi kita. Ya, karena ada masalah. Nah, salah satu masalah yang dikemukakan pada malam hari itu yang kemudian menjadi isu itu adalah politik biaya tinggi. Baik. Ya, nah. Tapi Pak Prabowo jelas di situ menyebutkan formulanya atau jalan keluarnya adalah mengembalikan ke DPRD. Kalau saya menganggapnya enggak ya, enggak ada imperatif soal itu. Beliau mencontohkan negara tetangga kita, India, Malaysia, Singapura, itu dalam pemilihan kepala daerahnya pakai DPR. Ya, DPRD. Dan kita juga sama-sama tahu sistem di Indonesia dengan di Malaysia dan India, Singapura tadi Nana juga mengatakan beda. Jadi itu kan salah satu contoh. Nah, jadi menurut saya sebetulnya kenapa nggak memberikan contoh seperti di Amerika Serikat yang dipilih langsung? Kenapa tidak memberikan contoh di negara-negara lain? Artinya kan Pak Prabowo memang mengacu ke contoh bahwa pilkada atau pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Ya, nggak ada kenapa juga dipertanyakan kenapa kita jadi soal juga mencontohkan itu gitu, ya kan? Sekarang gini, kalau kita sepakat, sebetulnya yang kalau saya termasuk orang yang mendorong 5 tahun yang lalu kami di Komisi 2 mendorong supaya ada revisi undang-undang ini, ya. Saya cukup gembira dengan tapi kan 5 tahun lalu itu. ketika Anda ingin revisi undang-undang pilkada ditahan oleh Presiden Jokowi. Siap. Presiden Jokowi yang tidak menginginkan ada revisi undang-undang pilkada. Ada COVID. Oke. Ya kan setelah COVID kita kehilangan momentum karena saya termasuk orang yang sepakat kalau kita mau merubah sistem terutama sistem pemilu harusnya tuh jauh-jauh dari pemilu di awal periode. Nah, ini momentumnya. Dan ini pernyataan Pak Prabowo saya hitung 3 kali. Yang mendorong supaya terjadi perubahan sistem politik kita dimulai dari sistem pemilu. Nah, jadi itunya dulu. Dan kita kalau sepakat ya, misalnya pun sepakat kita semua. Jadi kita apa yang disampaikan oleh Pak Bahlil, Pak Prabowo kemarin itu mengajak kita semua untuk membangun kesadaran bahwa penting melakukan perubahan sistem itu. Perubahan sistem tidak harus mengembalikan seluruhnya ke DPRD. Entry point-nya melalui pilkada. Jadi bukan hanya pilkada, pemilunya, pilpres, pileg, itu juga kita harus evaluasi semua. Nah, bahwa sekarang entry point-nya adalah pilkada, oke. Nah, jadi sebetulnya itu. Dan nggak mungkin kalau misalnya kita pun sepakat melakukan perubahan, nggak mungkin malam itu kita tentukan bahwa pilihannya adalah kembali ke DPR. Itu Pak Prabowo bilang di pidato karena banyak ketua umum partai, mendingan kita ketok malam hari ini. Ya, itu emang sah kalau sah. Ya. Kalau itu kan disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia. Kalau rubah undang-undang itu kan harus ada pemerintah dan DPR. Nggak gampang. Tapi gitu kalau loh. DPR punya political will bisa cepat Bang Doli biasanya. Ya bisa cepat bisa lama juga, gitu tergantung. Kalau saya termasuk orang yang menganggap pembicaraan ini minimal 1 tahun, 1,5 tahun ini kita harus punya waktu, men-spare waktu untuk mendiskusikan, mengelaborasi, tanya rakyat maunya apa, tanya elit politik, tanya akademisi. Mari kita cari sistem yang paling baik, paling ideal buat Indonesia. Ini sudah 5 kali ya pilkada serentak dan itu eranya Pak Jokowi dari 2014 sampai 2024 ya. Hanya di eranya Pak Prabowo aja nih 2024. Tapi artinya sudah 4 kali pilkada serentak yang dipilih langsung di eranya Pak Jokowi dan Golkar tidak bersuara sama sekali. Maksudnya bersuara tidak mengusulkan ke Pak Jokowi untuk melontarkan usulan pilkada dipilih DPRD. Karena kenapa Pak Jokowi pada saat itu dipilih langsung? Enggak, kita enggak. Kalau saya termasuk kemarin yang dorong itu, saya termasuk di depan yang dorong perubahan itu. Kita belum buru-buru mengatakan bahwa harus balik ke DPR, harus kemudian tetap langsung. Tapi kita tahu bahwa ada masalah. Baik. Ya, masalah itu salah satu adalah politik biaya tinggi. Jadi bukan soal tadi misalnya angka 37 triliun itu konsekuensi, ya biaya negara sebagai negara yang menganut sistem demokrasi. Ya memang mahal demokrasi itu, tapi bukan itu persoalannya. Adalah ada kos-kos lain yang sebetulnya. Kos-kos lainnya apa? Money politics. Politik hazard. Mahar kepada partai politik untuk mendapatkan tiket. Saya sebut politik hazard praktek moral hazard pemilu. Money politics, politik transaksional, vote buying. Kita nggak boleh juga mengatakan atau naif mengatakan itu tidak ada. Ya.
dan kita semua merasakan, dan makin hari makin permisif dan makin masif. Bukan hanya di elit, tapi di masyarakat juga seperti itu. Itu yang mau kita selesaikan. Itu tugasnya partai politik nggak? Salah satunya ya. Salah satunya. Jadi partai politik turut bertanggung jawab ya dengan peristiwa-peristiwa tadi. Semua kita harus ikut tanggung jawab. Oke, baik. Saya mau ke Bang Adian. Bang Adian, 10 tahun yang lalu standingnya PDI Perjuangan adalah menolak pilkada dipilih oleh DPRD, tapi kalah voting pada saat itu. Nah, sekarang standingnya masih sama nggak? Menolak juga? Standingnya sama-sama dikeroyok sama kalau itu sama. 10 tahun lalu kita dikeroyok, sekarang juga dikeroyok, beda sendiri. Tapi 10 tahun yang lalu kadernya jadi presiden. Iya, jadi artinya masih sama-sama aja lah. Kita selalu sendirian dan tegak runtuh dalam prinsip kira-kira seperti itu. Tapi inilah yang menyedihkan ya. Rakyat kita tanahnya diambil. Kalau kita ke pabrik, haknya untuk hidup layak juga diambil. Kita ke daerah tambang, sumber daya alamnya diambil. Mau pilkada, hak bersuaranya pun diambil. Janganlah. Paling tidak kalau toh tinggal suara yang tersisa, yuk kita berikan sama rakyat. Kalau tanah sudah nggak jelas punya siapa, udara tak jelas punya siapa, sumber daya alam sudah tak jelas punya siapa, hak untuk hidup layak juga tidak jelas punya siapa, ya ayo kita pertahankan suara kita ini. Jangan mau diambil lagi. Jadi standingnya PDI Perjuangan menolak? Menolak dong, itu pertama. Kalau alasannya kemudian biaya mahal, biaya yang mana? Biaya pelaksanaan 37,5 triliun. Kalau biaya mahal itu karena memang kita gede banget negaranya. Rakyatnya banyak sekali. Tapi Wajar berarti ya segitu? Ya, tapi kalau kita bagi dengan jumlah DPT, maka biaya per orang itu cuma Rp184.000. Jadi dengan Rp184.000 itu rakyat kita berikan hak untuk menentukan siapa pemimpin di daerahnya. Siapa yang nanti akan menentukan tambang di daerahnya jadi apa, pohonnya jadi apa, kebun jadi apa dan sebagainya. Mereka mau pilih sendiri, jangan diambil dari mereka. Karena kalau kita lihat perorangan seperti itu murah. Dan sebenarnya itu juga turunnya ke rakyat kok. Untuk uang apa KPPS ya Dol ya? KPPS, apa segala macam itu banyak itu komponennya. Saya sudah baca komponennya banyak sekali. Untuk seluruh komponen itu satu TPS itu kira-kira 12 sampai 14 juta rupiah. Di luar distribusi dan sebagainya. Artinya itu turun juga ke rakyat. Kalau dibilang misalnya biaya para calon ini mahal, ya itu pilihan dia. Kita mau cetak kaos apa? Highgate bisa 9.000 perak, PE bisa 12.000, double PE 18.000, katun 30.000. Tergantung dia mau cetak yang mana. Kan pilihan ada di dia gitu loh. Nah kalau kemudian dia maunya gaya pakai katun ya 30.000 kali sekian. Tapi kalau kita ada 1.556 pasangan, lalu masing-masing itu mencetak 20.000 kaos saja, maka ada 31 juta kaos yang dicetak di Republik ini. Ternyata katanya sebagian besar impor juga, itu dia persoalannya. Kalau kemudian diproduksi dalam negeri, maka ekonomi di bawah itu hidup. Bergerak dengan asumsi 20.000 per pasangan, 20.000 kaos. Kalau 40.000, 62 juta kaos yang dicetak. Itu tukang sablon dapat duit, jadi perputaran tukang jahit ekonominya dapat berjalan. duit, tukang kaos dapat duit, yang ngirimin kaos dapat duit. Waduh, perputaran. Dan itu diakui oleh Menteri Keuangan. Lah, pertanyaan kita, ketika rakyat dapat duit, kenapa kita khawatir gitu loh? Kenapa kemudian kita bilang ini jadi mahal, dia dapat duit kok. Kalau kemudian persoalan uang itu menjadi bengkak karena adanya money politik, nah yang harus dievaluasi bukan sistem pemilunya langsung tidak langsung, yang harus dievaluasi KPU-nya, Bawaslu-nya, gitu loh. Jangan dong kegagalan kita mentertibkan, mendisiplinkan KPU dan Bawaslu, lalu kita rubah sistemnya, udah dipilih DPRD aja. Padahal money politik itu terjadi karena apa? Karena Bawaslu-nya misalnya tidak tegas, KPU membiarkan, KPPS-nya main mata dan sebagainya begitu loh. Nah kesalahan-kesalahan orang ini lalu kita rubah sistemnya gitu. Jangan dong. Kasihan rakyat dijadikan kambing hitam terus. Menurut Anda kenapa setelah 10 tahun Pak Prabowo baru melontarkan ini lagi? Setelah 10 tahun yang lalu Tanya dia Prabowo, memang saya punya nggak tahu. keinginan. Apakah karena ini berkaitan dengan kontestasi nanti 2029? Ini ada kaitannya supaya tidak ada lawan-lawan politik yang muncul dari pimpinan kepala daerah ini? Kalau sebenarnya yang paling tahu jawabannya itu Pak Prabowo. Kalau saya cuma sampai pada batas menafsirkan kira-kira kenapa sih? Kok tiba-tiba begitu? Apakah karena kita menang di DKI? Makanya kemudian Pak Tito tadi kalau tidak salah bilang untuk gubernur di DPRD aja lah, kira-kira begitu. Atau karena ada hal lain kita juga nggak tahu. Ya kalau kemudian
tidak ada yang mampu menjelaskan kenapa Pak Prabowo menyampaikan itu. Saya khawatir nanti tafsirnya liar kemana-mana gitu loh. Baik. Nah, sebagai teman-teman yang hadir di sini mewakili Gerindra, jelaskan saja kenapa Pak Prabowo ngomong seperti itu. Jadi tafsirnya tidak bias gitu loh, jelas. Oke, baik, baik. Saya mau ke Mas Adi Pray ya. Mas Adi Pray, tadi kan disampaikan bahwa money politisnya tinggi, vote buyingnya, kemudian politik transaksionalnya tinggi. Jadi saya ingin tanya, kalau mengubah sistemnya dari pemilihan kepala daerah langsung menjadi ke DPRD atau dipilih oleh DPRD, apakah itu menjadi jalan keluar atau justru itu hanya memindahkan transaksi politik dari ruang terbuka ke ruang publik, ke ruang tertutup maksud saya. Ya, Jadi ruang terbuka ke ruang tertutup. Seingat saya itu waktu pilkada langsung 2005, itu kan keluhannya karena memang pilkada juga berbiaya mahal. Untuk mendapatkan dukungan partai politik itu tentu tidak mudah. Oke. Apalagi bisa memborong semua partai, sebut saja misalnya Kimplas, kalau satu partai misalnya 10M kan tinggal dikalikan berapa, itu sudah mahal. Yang kedua, memang dulu juga dinilai jorok dan brutal juga karena memang anggota dewan yang dinilai punya veto untuk memilih calon kepala daerah juga jumlahnya mahal. Kalau kita asumsikan setiap kabupaten dan kota itu 50 DPRD, setiap satu DPRD minus 1M kan butuh sekitar kurang lebih separuhnya. Iya. Oh, kurang lebih sekitar 30 atau berapa. Itu Sama kalau aja satu. sebenarnya ya. Kalau misalnya satu anggota dewan sok jual mahal jadi 2M, 3M, tinggal kalkulasikan Harga saja makin gitu. naik. Iya, jadi saya kira sebenarnya kalau saya memahami Prabowo itu ingin mengkritik kita semua dan tidak boleh ada dikambing hitamkan. Bahwa dalam penyelenggaraan pilkada itu berbiaya mahal, iya. Ini yang kemudian saya dorong sebenarnya, undang-undang pilkada dan pemilu itu disatukan, dan kalau bisa penyelenggara pemilu ad hoc saja Nana. Karena sekarang serentak. Kita akan bertanya nih 4 tahun, 5 tahun yang akan datang, kawan-kawan KPU dan Bawaslu nih apa kerjaannya? Kan makan gaji buta, nggak ngapa-ngapain. Duit negara juga dikeluarkan untuk membiayai mereka. Jadi dalam konteks itulah kemudian saya kira memang harus ditekan. Nah yang kedua yang paling Tapi di penting, negara-negara lain nggak ad hoc loh, lembaganya resmi. Ya, ini- Untuk memunculkan trust publik. apapun lah judulnya, kan kita bertanya, KPU dan Bawaslu ngapain 5 tahun sampai 2029? Masa mereka tiap hari nggak ada pekerjaannya, nggak ada pilkada, nggak ada pemilu, gaji dan fasilitasnya sama, fasilitasnya berlimpah dan fantastik. Kan itu yang juga dikritik, bisa tidak operasionalnya pakai Avanza atau Xenia, Ya. bukan pakai yang Kos-kos mewah-mewah. penyelenggara begitu yang Gaya, ditekan. betul, apalagi ada kasus kemarin kan punya fustun, punya simpanan, dan Oke. itu membuat orang nggak percaya dengan penyelenggara yang kemudian mewah. Kuncinya di pemerintah dan DPR. Nah, kan kita juga tahu kotak suara kita kan bukan dari hal yang bagus, pakai kardus, murah itu, kardus Indomie juga dipakai. Jadi soal kecurangan itu bukan bahan kotak kardus ataupun pakai aluminium. Kalau mau curang aja. Jadi lebih efisien mana nih? Dipilih DPRD atau dipilih langsung? Jadi secara prinsip harus ditekan memang soal dana penyelenggara. Nah, Kos penyelenggara ditekan. Yang kedua, Tapi bisa menjamin nggak ketika kos penyelenggara ditekan, kos politik, kos transaksi Nah, politik itu berkurang? ini yang kedua, yang bikin mahal kan sebenarnya para kontestan dan calon. Kan di ruang gelap kita sering mendengar untuk mendapatkan dukungan satu partai, dua partai. Banyak Bahkan maharnya. internal partai pun juga ada syai'un-syai'unnya. Nah, butuh logistik dan ada pelicin, kan itu yang mahal. Dan partai nggak teriak. Kalau partai bersepakat bahwa haram hukumnya pakai pelicin, pakai mahar, bisa ditekan. Yang kedua, yang suka pakai money politik, pakai kerudung, pakai sembako, pakai mansos siapa? Karena elit juga yang pakai. Nah, Betul. partai politik, kontestan. Dan bahkan itu diwajibkan kan untuk melakukan pemenangan. Jadi sebenarnya kalau soal logistik, ini bagaimana kontestan itu mampu menjelaskan kepada konstituennya bahwa mereka datang bukan dengan logistik tapi visi misi dengan kerja. Dan kita juga tahu ya, tanpa harus mensimplifikasi, banyak calon itu kan berkenalan dengan calonnya kan cuma 2 bulan selama kampanye. Kalau calon misalnya day to day dia melakukan kampanye, kerja politik, saya kira kosnya juga bisa ditekan. Sama halnya dengan DPR kita, banyak yang anggota dewan tiap hari bekerja, nggak mahal-mahal amat kok dapat di anggota dewan. Tapi ada juga anggota dewan yang kerjanya 5 tahun sekali, 100 juta pun tak lolos. Nah, 100M maksud saya tidak lolos. Kasus di Jakarta Timur itu Jakarta. Oleh karena itu untuk mengamputasi itu semua, saya kira memang harus ada haram mengharamkan. Haram hukumnya partai bikin mahar, haram hukumnya money politik. Jadi Dan itu yang paling penting, partai politiknya juga harus memperbaiki diri, nggak oknum-oknum bisa nakal merenggut ini, hak rakyat. oknum-oknum penyelenggara juga kan terlibat di situ. Misalnya di pileg saja kan banyak suara yang tidak terjoblos. Itu kan dikaitkan dengan oknum-oknum yang juga bermain untuk memenangkan calon. Jadi tikat baik sebenarnya untuk memperbaiki sistem ini adalah keinginan kita bersama.
Tapi sebenarnya semua persoalan ini kalau kita ringkus satu persatu, ya ada di elit sebenarnya. Apa itu elit? Partai politik. Siapa itu elit? Anggota dewan. Siapa elit? Itu pemerintah. Saya kira di situ kuncinya. Oke, Bang Refli, apa plus minusnya kalau pilkada dikembalikan ke DPRD? Lebih banyak manfaat apa mudaratnya? Jadi itu tidak apple to apple ya. Kita bicara tentang pemilihan langsung dan pemilihan oleh DPRD. Jadi gini, itu sebenarnya bukan sistemnya yang diubah ya. Kalau kita bicara sistem pemilu itu adalah bagaimana misalnya seseorang itu terpilih dan lain sebagainya. Tetapi ini yang diubah itu adalah antara pemilihan langsung dan pemilihan tidak langsung. Jadi cara atau metode memilih pemimpin. Nah itu hal yang menurut saya memang paling substantif jadinya. Tetapi kalau kita lihat misalnya pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45, memang di situ tidak dikatakan bahwa cuma dipilih secara demokratis. Tapi kalau kita mengatakan the degree of democraticness, ya jelas pemilihan langsung kan begitu. Tapi kalau Anda bicara mengenai biaya penyelenggaraan, ya pemilihan DPRD maka tidak apple to apple. Karena itu saya suka dengan tema ini, memudahkan dan memurahkan pemilu. Jadi tidak hanya pilkada tapi legislatif dan juga pilpres. Nah, bagaimana kita memudahkan dan memurahkan itu? Itu kalau kita punya yang namanya political will, itu mudah sekali, banyak yang bisa kita mudahkan dan murahkan. Anda mau contoh misalnya, sebagai contoh adalah hilangkan threshold. Itu sudah mudah dan murah. Kenapa? Yang namanya threshold itu kan ajang dalam tanda kutip untuk memeras calon kepala daerah. Membeli partai politik itu sudah menjadi rahasia umum. Anda nggak bisa datang ke partai politik minta dukungan kalau dulu kan 20% kursi. Sekarang untung ada putusan MK kan bisa 6,5% misalnya. Nah datang ke partai politik itu sudah pasti minta uang. Nggak ada yang namanya no free lunch, tidak ada yang namanya makan siang yang gratis. Itu baru satu sisi. Yang kedua adalah misalnya kalau kita bicara tentang effective electoral justice systemnya. Penegakan hukum pemilu yang efektif. Nggak ada yang efektif. Pasal tentang money politics itu mati pasal itu. Kan dikatakan bahwa siapa yang terbukti melakukan politik uang, memberikan atau menjanjikan uang kepada calon pemilih dan macam-macam, maka dia bisa didiskualifikasi oleh Badan Pengawas Pemilu. Dan ini terbukti nggak pernah kejadian nggak pernah. Sekarang pertanyaan saya adalah berapa orang untuk membuktikan bahwa money politics itu dibuktikan dan kemudian bisa membuat orang didiskualifikasi. Ini di MK ini sudah ada ratusan kasus, lebih dari 200 kasus. Mostly bicara tentang money politics. Di depan mata saja, itu money politik dianggap Bawaslu nggak terbukti. Tidak ada banyak komponen-komponen yang membuat kemudian pilkada, pemilu legislatif, dan kemudian pilpres ini menjadi mahal. Makanya marilah kita berdiskusi memudahkan dan memurahkan pemilu tanpa menghilangkan the degree of democraticness di dalam pemilihan. Itu yang paling penting. Dan saya yakin ya, kalau kita memang punya niat, punya political will, itu bisa mudah sekali. Sebagai contoh begini, saya kok dengan media sosial seperti ini, yang membuat money politik marak itu adalah pertemuan, salah satunya, antara konstituen, paslon, dengan pemilih. Anda kalau datang ke sebuah wilayah, pasti memberikan sesuatu. Nggak bawa kaos, nggak bawa uang, nggak bawa macam-macam, dicuekin. Karena itu menurut saya, kita bisa nggak misalnya untuk memudahkan dan memurahkan pemilu, kita ubah metode kampanyenya. Kampanye itu hanya bisa dilakukan misalnya melalui televisi, melalui radio, dibiayai oleh negara, kemudian di media-media sosial, dan kemudian pertemuan tatap muka hanya terjadi kalau itu debat publik. Misalnya di kampus-kampus dan lain sebagainya. Nggak ada lagi yang rame-rame, yang kemudian maaf joget-joget dan kemudian bagi-bagi sembako dan kemudian lempar sana, lempar sini uang. Dan Bawaslu mengatakan kami tidak melihat. Buktinya tidak cukup untuk mengatakan terjadi money politics. Padahal di depan mata kita itu money politics itu. Nah itu persoalan. Baik, jadi soal political will ya. Political kalau menurut will. Bang Refli ya. Jadi ini soal political will, Mas Angga karena tidak gini saya tambahkan sedikit. Karena bagi partai politik, bagi elit tertentu, musim pilkada ini musim panen. Bagaimana kemudian uang-uang di bawah bantal itu keluar semua. Iya kan? Uang, karena itu pergerakan uang luar biasa dan kesempatan untuk memeras para konglomerat, para cukong-cukong.
pilkada, pileg dan lain sebagainya, termasuk memeras para calon. Oke, Gitu. soal political will, jadi tidak harus serta-merta mengubah sistem pemilihannya dari langsung menjadi tidak langsung, tapi harus ada political will dari partai politik itu sendiri, dari elit, Mas Angga. Iya, pertama sudah banyak kita bahas ya, dan tentunya kita tidak bisa naif juga melihat realita yang ada ya. Kita sepakat harus ada improvement, dan sebenarnya kalau kita bicara pilkada melalui DPRD itu kan sudah berlangsung juga di era sebelumnya. Di era Orde Baru. Iya, tapi apakah di era tersebut juga tidak menghasilkan kepemimpinan daerah yang baik juga? Jadi kita ingin kembali ke Orde Baru. Ya, aku bertanya ya, apakah tidak menghasilkan kepemimpinan yang baik juga di daerah gitu? Pertumbuhan ekonomi baik pada waktu itu, stabilitas baik gitu. Jadi saya Kan rasa beda masa, ya ini kan kita kan diskursus ya gitu loh. Artinya kita kan bagian daripada diskursus gitu loh. Jadi apa yang baik di masa lalu ya kita harus anggap itu baik. Kalau yang tidak Kita baik harus ya kita menutup koreksi. buku masa lalu dan maju ke depan menatap masa depan, Ya Mas. itu kan bagian. Kita belajar Oke. itu kan history ini Oke. kan tempat kita Baik. belajar untuk kita improve gitu Iya. loh. Tadi Bang Refli, Bang Aldian, Bang Doli memberikan banyak masukan gitu. Dan kata kunci memang ya penegakan hukum ya. Kalau dalam konteks aturan ini kan sudah bagus semua selama tadi penegakan hukum tidak berjalan, Bawaslu tidak berjalan dengan baik, pengawasannya juga tidak berjalan baik ya, kita akan ibaratnya menjadi mata rantai yang balik kembali juga gitu. Oke, jadi di masa Orde Baru banyak juga pemimpin yang dipilih oleh DPRD dan ya lancar-lancar aja Republik ini menurut Mas Angga. Demokrasi itu kan bukan hasil, demokrasi itu kan proses. Bagaimana menuju ke sana itu menjadi lebih penting. Tapi begini loh, kembali ke DPRD itu sudahlah, kita lupakan saja. Ada banyak teknis nanti di masa depan terkait dengan kemajuan teknologi, bisa e-voting, apa segala macam, dan itu tetap di tangan rakyat. Nah, lebih baik kita berbicara bagaimana kemudian memperbaiki sistem IT kita, biar tidak seburuk Sirekap kemarin, bagaimana kemudian memperkuat kontrolnya, karena semua negara yang menyelenggarakan pemilihan umum akan menuju pada e-voting. Nggak ada yang mundur pada DPRD, tapi dia akan maju. Tetap rakyat tinggal mekanismenya, caranya kan. Caranya mau pakai apa? Datang ke TPS nyoblos atau pakai HP dengan single identity card dan sebagainya. Nah, Di negara-negara maju itu sudah dilakukan. semua akan berjalan ke sana, percaya deh. Oke. Itu loh. Oke. Jadi kita malah Tapi gini, ada tambahan ya. Orde Baru itu nggak bisa kita hitung. Orde Baru itu bukan pemilihan. Jadi semua pemilihan di era Orde Baru itu pemilihan yang sudah disetting dari pusat. Oke. Memang ada 1-2 kasus ya, dulu misalnya di Riau, tiba-tiba calon yang dijagokan pusat kalah misalnya. Anomali itu ya. Iya. Tetapi itu mostly sudah disetting dari pusat. Biasanya akan dipilih oleh 2 calon, 1 calon jadi, 1 calon pendamping. Kan dia tidak final di DPRD, dikasihkan ke pusat, lalu pusat yang memilih. Dan biasanya karena ada dui fungsi TNI atau ABRI pada waktu itu, rata-rata memang kalau nggak polisi ya tentara rata-rata. Jadi kita tidak bisa kemudian mengatakan bahwa sistem politik Orde Baru itu adalah sistem politik yang benar. Kalaupun dia misalnya ada pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya, kita sama mengatakan negara-negara yang Kuba misalnya, negara-negara yang katakanlah demokrasinya tidak berjalan baik, bisa jadi ekonominya baik. Tapi itu Cina sekarang ini. Tapi itu kan another story. Tetapi kita bicara tentang sebuah demokrasi. Nah, jangan lupa, saya tidak setuju. Mohon maaf ini sama Bro Doli. Saya tidak setuju kata-kata ketua Anda mengatakan bahwa apakah itu demokrasi dan lain sebagainya. Demokrasi itu kan bukan tujuan dan lain sebagainya. Saya mengatakan demokrasi itu tidak hanya tujuan tapi foundation, dasar kita bernegara. Jadi kalau kita lihat dasar kita bernegara itu kan jelas bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Jadi foundation dari kita praktik bernegara ini adalah demokrasi, demos kraton, kraten. Jadi pemerintahan oleh rakyat. Lalu bintang pemandunya yang 5 itu, Pancasila. Lalu tujuan bernegaranya itu yang mensejahterakan rakyat, melindungi rakyat dan lain sebagainya. Dari rakyat untuk rakyat. Iya, jadi Anda tidak bisa mendikotomikan antara demokrasi dan tujuan bernegara karena itu satu paket di dalam undang-undang dasar kita. Kecuali kita kemudian ingin mengubahnya secara fundamental, misalnya
bukan lagi negara demokrasi tapi negara kerajaan misalnya. Atau komunis begitu ya. Atau negara yang Oke. tidak demokratis. Baik, silakan Bang Duli. Enggak, itu sebetulnya tidak perlu diperdebatkan ya. Artinya kalau misalnya demokrasi itu adalah pilihan sistem politik kita, dengan kemudian Ketua Umum Anda masih memandang demokrasi adalah sistem politik kita nggak? Ya iyalah, kan itu Oke. kan bicaranya soal Oke. itu gitu. Makanya jangan potong dulu, nanti gue potong lu nanti. Karena beliau mempertanyakan nih dalam statementnya. Enggak begini. Demokrasi itu saya memang bukan tujuan. Gitu loh. Dia instrumen gitu loh. Tujuan kita kan tadi seperti yang dibilang Prof. Refli itu adalah bahwa ya masyarakat adil, makmur, sejahtera kalau di pembukaan Undang Dasar apa namanya melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan segala macam seperti itu. Ya. Nah, ini yang saya katakan ya, yang saya katakan kita ini kalau dalam berdemokrasi ini kan harus jelas pemaknaannya. Saya mengatakan, sering mengatakan kita masih terjebak pada soal memaknai demokrasi secara prosedural saja. Nah, harusnya kita sudah move on 26 tahun reformasi. Oke. Kita sudah harus memaknai demokrasi secara substansial. Ya. Apa memaknai demokrasi secara substansial itu? Apakah sistem demokrasi yang selama ini sudah kita bangun, apakah pemilu yang sudah 6 kali di era reformasi ini makin mendekatkan kita kepada tujuan itu apa tidak? Makin membuat kita tertib hukum atau tidak? Makin membuat kita makin sedikitnya miskin atau tidak? Oke. Nah, kalau jawabannya belum, nah itu PR kita. Jadi kita harus kembali lagi Nah, ini ke masa yang lampau Loh, begitu? Bukan, harus maju. Atau gimana nih? Kalau harus maju dong. kan berarti Ya, tadi kalau lo negara kalau mau balik lagi balik sendiri Enggak, aja. maksudnya negara-negara Gitu loh. maju tuh Kalau gua enggak. Enggak gini, negara-negara maju sudah menatap pemilihan langsung dengan teknologi. dengan Enggak gini, e-voting. itu bisa gua koreksi. Oke. Ada beberapa negara yang e-voting mereka udah terkoreksi. Oke. Kena banyak hacker macam-macam gitu. Makanya kalau bicara Tapi soal mereka itu, masih pakai pilkada langsung. apanya? Ya ada Negara-negara yang pakai, ada yang tidak. Oke. Kalau bicara tentang pemanfaatan teknologi itu kan ada e-election namanya. Iya. E-election ini bisa macam-macam, ada e-voting, ada e-counting, ada e-recap gitu. Nah, di dalam undang-undang kita itu sekarang tidak resign dengan itu. Makanya si rekap tuh maju mundur karena undang-undang kita nggak ada cantolin soal pakai. Makanya political will itu Nah, penting. makanya menurut saya ya, kita jangan terjebak jangan simplifikasi soal bahwa kalau bicara tentang perubahan sistem politik termasuk pemilu mau kembali langsung atau tidak, variabelnya banyak. Oke. Tadi soal penyelenggara pemilunya seperti apa, kemudian soal bagaimana pelanggaran-pelanggaran. Benar, saya setuju dengan Prof. Refli. Undang-undang kita nih sekarang baik 7, 17, 10, 2016 sedikit sekali bicara tentang soal pelanggaran-pelanggaran itu. Oke. Bahkan dalam 717 itu yang namanya definisi pidana pemilu aja nggak jelas. Makanya Bawaslu nggak bisa buat apa-apa. Orang memang nggak diatur dalam undang-undangnya. Ya. Jadi jangankan sanksi, bentuk definisi pelanggarannya aja itu kita masih sangat minim. Baik. Nah, makanya saya nggak mau terjebak bicara soal apakah kemudian mengatasi politik biaya tinggi harus kembali ke DPRD. Belum tentu. Belum tentu ya. Karena variabelnya masih banyak Oke, yang harus jadi ada soal partai politik misalnya, Oke, ya ya. pelembangan partai politik, pembangunan kultur di partai politik secara demokratis bagaimana, itu terkait semua, Oke. gitu loh. Baik, berarti belum tentu harus langsung dipilih oleh DPRD. Makanya jangan buru-buru. Kita Yang waktu- buru-buru itu Presiden Republik Enggak, Indonesia. saya nggak menangkap. Itu di acara HUT Golkar bilang enggak, ini dia di sini banyak contoh. ketua umum. Kita Contohnya putuskan negara malam yang hari ini beda lagi bisa. sistem parlemennya. Tapi nah, gitu. ini kita biar tidak mislead ya. Ya. Demokrasi itu kan saya katakan landasan dasar. Jadi kalau kita bicara pemilu itu hanya bagian salah satu instrumen dari pelaksanaan demokrasi, yaitu demokrasi elektoral. Kadang-kadang kita keliru, seolah-olah kita bicara tentang demokrasi, kita bicara pemilu. Ya. Itu tidak sama dan sebangun. Jadi pemilihan itu bagian dari demokrasi. Tapi kalau kita bicara sistem demokrasi, tidak semata-mata kita bicara pemilu. Kita bicara tentang kekuasaan legislatif, yudikatif. Kan tidak, misalnya kekuasaan yang non pemilihan juga ada, dan itu juga dalam kerangka demokratis. Ya, kalau itu bentar, yang tadi kalau- saya bilang, sistem politik, sistem demokrasi yang salah satu bagiannya adalah sistem pemilu. Makanya jangan terlalu luas bicara demokrasinya. Kalau kita bicara demokrasi secara luas itu, maka bagaimana kemudian agar buruh di pabrik sana punya hak atas informasi yang sama dengan para orang kaya. Bagaimana mungkin itu ketika gajinya tidak mampu membuat dia berlangganan media dan sebagainya. Kalau kita bicara bahwa demokrasi itu dibangun di atas kesadaran, atas akses terhadap informasi, akses terhadap pendidikan dan sebagainya,
maka upah harus naik setinggi-tingginya. Maka pendidikan harus semurah-murahnya, kalau perlu gratis. Nah, semua itu bagian dari upaya membangun demokrasi. Kalau kita luaskan, wah nggak kelar-kelar pembicaraan ini. Nah, kalau saya lihat gini, nak, mumpung lagi ingat, bicara tentang sistem pemilu, kita kan sudah punya eksperimen. Misalnya di Pileg, ada proporsional terbuka dan tertutup. Dulu tertutup dinilai akan mengurangi potensi politik uang. Ternyata membeli nomor urut juga mahal, nomor urut 1, nomor urut 2, nomor 3. Nggak bisa dihilangkan politik uang. Yang bisa menghilangkan mau terbuka ataupun tertutup kalau dalam konteks Pileg, ya caleg dengan partainya. Kenapa harus nomor 1 itu harus bawa koper yang gede gitu loh Bang, dengan seisi-isinya. Begitupun dengan pilkada yang dipilih oleh DPRD, keluhannya juga mahal, brutal, kosnya juga lebih jorok dan lebih brutal. Dan ini adalah ajang bagaimana memang calon itu memang diperas duitnya gitu kan oleh elit. Oleh karena itu bagi saya gitu ya, memang sistem politik kita selama ini baik yang tertutup ataupun yang terbuka punya cacat bawaan, yaitu politik berbiaya mahal. Nah sekarang sebenarnya yang bikin mahal-mahal ini rakyat atau elit? Ini elit yang bisa mengeksekusi ini semua. Rakyat dengan dikorbankan supaya tak pakai uang, ya partai dong. Awas ya pakai politik uang, bukan hanya dipecat tapi besok diantarkan langsung ke penjara atau didiskualifikasi. Nah, partai kan masalah juga gitu. Saya nggak setuju cuman hanya elit aja. Ini udah masif persoalannya. Gitu loh. Kita juga nggak bisa menafikan bahwa ketika kita datang ke rakyat juga bisa ngerjain kita gitu loh. Bahwa kemudian penyebabnya itu diawali oleh elit dan yang paling bertanggung jawab elit, iya. Makanya kita harus stop. Ini kalau dibiarkan terus, elitnya juga makin kerja dengan cara seperti itu dan rakyat juga menikmati, itu nggak bisa kita nafikan juga. Gini, gitu loh. pasca pilpres itu kan karena gua nih ketua tim pemenang pilkada, kita mengumpulkan banyak lembaga survei ya. Kita kumpulkan lembaga survei lalu kita tanya, apa sih perbedaannya? Sekarang itu di pilkada kemarin bergeser. Kalau dulu yang dimaksud dengan souvenir itu gantungan kunci, sekarang amplop. Bukan. Apa? Paket apa? Sembako. Oh, Kalau dulu apakah Anda menginginkan kaos, souvenir, souvenir, gantungan kunci, muk, kalender. Sekarang yang ditafsirkan sebagai souvenir oleh rakyat dalam berbagai survei itu sembako. Itu kalau souvenir kampanye. Apa? Ya kan kalau itu kan dalam proses kampanye. Iya. Ya. Tapi kalau menjelang itu kan lain lagi. Kita juga nggak bisa nutup mata juga. Bukan. Gitu loh. Definisi atau pemaknaan terhadap souvenir dulu dalam survei dan terakhir dalam pilkada ini beda. Dulu itu rakyat menafsirkan souvenir itu gantungan kunci, muk, kalender. Sekarang mereka menganggap souvenir itu paket sembako. Pak Adian, orang milih itu juga bukan tergantung souvenir kasih tunai atau tidak. Tergantung amplop di hari H. Bukan soal milih. Ini pengenalan. Souvenir itu kan alat pengenalan. Bukan untuk minta milih, makanya cuma gantungan kunci. Biar dia bisa pasang di motornya, di mana. Nah, ini kan bergeser. Kita terlebih dahulu nih. Oke, kita akan bahas nanti lebih dalam. Tampaknya perdebatan soal kos politik atau souvenir ini belum selesai. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Ini souvenir nih. Bang Angga. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Kalau tadi kita sudah bahas soal bengkaknya anggaran ya, ataupun kos politik yang dikeluarkan kalau pilkada dilakukan secara langsung. Tapi itu tidak serta-merta ternyata. Meskipun sistemnya diubah, pilkada dipilih oleh DPRD itu juga tidak serta-merta menekan bengkaknya kos politik itu tadi Mas Angga. Jadi gimana? Jadi itu bukan formula yang pasti untuk menekan kos politik begitu. Yang jelas pertama biaya penyelenggaraannya, kalau itu kan yang udah pasti kan. Iya, biaya penyelenggaraan kan udah pasti gitu ya. Tapi hal-hal lainnya tadi ya tergantung tadi ada instrumen lain ya, penegakan hukum gitu kan. Pengawasan juga. Apakah bisa memastikan bahwa biaya penyelenggaraan dengan biaya politik itu lebih besar yang mana gitu? Jangan-jangan lebih besar biaya politiknya atau biaya transaksi politiknya daripada biaya penyelenggaraan pemilunya atau pilkada? Ini Mbak Dana ini udah pasti? Mau pasti-pasti. Oh udah pasti. Bang Doli sebagai mantan ketua Komisi 2 udah bilang lebih besar biaya
transaksi politiknya Lah iya. dibanding Kalau biaya penyelenggara. Makanya saya bilang tadi, kalau bicara penyelenggaraan, biaya penyelenggaraan itu no isu. Karena itu tanggung jawab kita, tanggung jawab negara sebagai pilihan kita adalah pilihan negara yang demokrasi. Nah, yang di persoalan itu di luar yang formal-formal itu gitu loh. Tapi itu semua kan pada ujungnya, misalnya begini, ada 1.556 pasangan calon. Masing-masing keluarkan misalnya 30 miliar. Itu rata lah ya, bupati, gubernur kita hitung rata segala macam. Ya 62 triliun sih ngocor ke bawah. Ini saya kutip ya, pernyataan Pak Prabowo di acara HUT Golkar. Pak Prabowo mengajak semua pelaku politik untuk memikirkan banyaknya anggaran habis untuk melaksanakan pilkada. Ya, jadi mari kita berpikir apakah sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Jadi itu kan mengacu ke kos penyelenggaraan kan? Iya. Kalau kalimatnya iya dong, itu kalau kalimatnya seperti itu. Iya. Jadi dalam pikirannya Pak Prabowo, jadi lebih baik kita kembali ke DPRD saja karena kos penyelenggaraan yang jumlahnya tadi sekitar 30 makanya triliun itu bisa dihapuskan. Makanya saya katakan tidak apple to apple. Anda membandingkan sebuah hajatan besar dengan pertemuan RT kan nggak bisa. Hajatan besar pasti biayanya lebih besar. Tetapi kalau misalnya kita anggap pemilihan langsung itu sebagai manifestasi dari demokrasi kita, demokrasi elektoral kita di tingkat lokal, maka kita harus pertahankan sebagai sebuah prinsip kan begitu, paradigma berpikir. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana kita menekan dua hal. Ongkos pilkadanya yang harus dikeluarkan negara dan yang kedua ongkos kelakuannya. Kan ongkos kelakuan ini juga harus dihitung karena kalau misalnya saya bayangkan ada yang keluar sampai 400 miliar dan lain sebagainya, bagaimana political return on investment-nya, ya kan? Pasti dia akan korup pasti, nggak mungkin nggak korup. Tahu gini Bang Refli, saya justru agak aneh kalau politik kita itu disebut berbiaya mahal ya, itu kan disampaikan semua elit. Tapi kalau kita membaca laporan-laporan para kontestan yang maju pilkada, ini kan kelihatan pura-pura miskin semua, nak. Nggak terlampau berlimpah, 20, 30 M. Nggak rasional kalau kita hitung dari billboard, dari baliho, dari bansos yang mereka lakukan. Lalu mahalnya di mana gitu loh, nak. Nah ini yang siapa yang sebenarnya tak jujur? Para kontestan kah atau elit-elit yang lain? Coba Nana tunjukkan ke saya, mana ada calon gubernur, bupati, dan wali kota yang kira-kira di atas 100 M. Atau 50 sampai 100 M. Pembiayaan tidak ada. Semua pura-pura miskin kok. Even di Jakarta yang dilaporkan dana awal, ada yang 100 juta, ada yang setengah M, ada maksimal 1 M. Lalu mahalnya di mana? Ini teriak mahal, tapi laporan keuangan soal pilkada bisa dicek di kawan-kawan KPU daerah. Itu miskin semua mereka. Ukuran untuk menjadi gubernur, bupati, dan wali kota. Ini ada yang tidak jujur. Ada ruang gelap yang ditutup-tutupi. Apa yang itu mahal? Jangan-jangan soal dana operasional, jangan-jangan soal mahar politik. Dan itu tidak diatur dalam undang-undang. Toh kalau kita membaca undang-undang misalnya ya tentang pilkada dan pemilu, soal politik uang aja nggak ada secara definitif. Soal money politik itu kan dicantolkan dalam sejumlah larangan dalam kampanye. Mahar pun tidak diatur, bansos jelang pemilihan juga tidak diatur. Jadi brutal betul. Nah disinilah kemudian bikin aturannya. Misalnya ini haram hukumnya itu tadi soal political will, kembali lagi. Kita tinggal tunggu nih, tapi memang harus diakui, betul juga kata Bang Doli, masyarakat kita ini rada-rada matre. Nah, di tempat, karena udah terbiasa. Nah di tempat saya ini, di tempat saya itu kalau bisa memang berharap pemilu dan pilkada itu tiap tahun. Supaya karena memang kalau pemilu dan pilkada tiap tahun, banyak calon yang tiba-tiba baik. Banyak orang yang tiba-tiba tanpa diundang bawa sembako, bawa kerudung, bawa bansos. Kalau begini ceritanya, pemilu dan pilkada tiap tahun saja Pak Adi, laporkan. Tiap bulan. Laporkan saja ke presiden. Memang masyarakat kita matre, karena selama ini memang transaksi politiknya dengan paslon, dengan partai. Sudah disuguhi ya, sudah lebih disuguhi dengan alasan-alasan logistik. Jadi ada satu hal ya, yang kadang-kadang saya merasa gelisah. Gini, ya sebentar. Jadi orang kadang-kadang mengatakan kalau kami misalnya tidak membawa macam-macam itu, gimana kami dikenal di masyarakat dan lain sebagainya. Loh, Anda kalau sudah mau menjadi wakil rakyat, mau menjadi kepala daerah, gubernur dan lain sebagainya, Anda itu harus orang yang paling jagoan di sana. Anda orang yang paling dikenal di sana. Masa kenalannya baru pada waktu kampanye kan? Nah itu yang menurut saya. Banyak kan turunnya baru setahun. Iya makanya 6 bulan sebenarnya kan orang yang punya track Bang record Refli. itulah. Karena itu makanya saya bilang
kalau kampanyenya itu tidak tatap muka, tidak bertemu orang, itu mudah dan murah menurut saya. Tapi Saya yang pun jelas tertarik gini. juga ikut pilkada kalau begitu. Kalau kembali ke DPRD ya, calon independen pasti hilang. Ya, Kalau kembali ke DPRD, tokoh-tokoh daerah sulit. bukan partai-partai yang kemarin sudah diperbaiki oleh MK, untuk bisa batas ambang untuk mencalonkan juga tidak bisa. Partai-partai yang tidak punya kursi di parlemen kan kemarin MK memungkinkan toh. Ya. Ketika balik ke DPRD nggak bisa. Artinya akan banyak betul hak-hak yang akan hilang. Di daerah-daerah yang kemudian partai-partai itu tidak punya kursi, pasti tidak bisa ikut. Jadi kalau ukurannya putusan MK sekarang hari ini notice ya, maka kembali ke DPRD itu menjadi inkonstitusional. Betul. Karena MK itu sekarang basisnya bukan lagi kursi, tetapi suara, Perolehan baik suara. parlemen maupun non parlemen. Jadi ukuran hari ini nggak boleh. Ukuran hari ini ya. Iya. Gitu. Kalau revisi undang-undang pilkada bisa bang? Oh enggak, saya bilang ukuran hari ini yang termasuk revisi nanti. Nah, tetapi kan masalahnya MK pun suka berubah-ubah juga. Iya. Tetapi intinya adalah sampai putusan hari ini tidak boleh haram hukumnya kembali ke DPRD. Oke, jadi silakan Mas Angga. Haram hukumnya kembali ke DPRD karena itu Kalau putusan inkonstitusional. kalau hari ini ya. Berdasarkan putusan MK yang sekarang. Iya, artinya kan memang ada dalam tatanan konseptual dan praktek kan. Artinya kan yang dikritisi Pak Prabowo ini kan praktek yang sedang berjalan saat sekarang ini. Praktek apa nih? Dan tentunya perlu ada improvement. Ya praktek. Money Pilkada, politik, money politik, transaksi gitu. politik. Transaksi politik. Gitu. Dan sebenarnya kan diskursus ini kan sudah pernah terjadi juga. Beliau sebagai Di- ketua umum di partai sebelumnya. tahu ya, calon-calon kepala daerah juga Iya melakukan tahu, karena money dan politik, transaksi politik, beliau nggak membagikan naif. bansos. Prakteknya dan sekarang kan sudah menjadi diskursus kita malam hari ini terbuka gitu loh. Jadi ya kita nggak boleh naif juga melihat realita yang ada dan ini perlu perbaikan. Gitu. Menurut saya nggak naif ya, tapi yang harusnya dipersalahkan itu bukan sistem langsungnya, tapi pengawasan. Bagaimana agar pelaksana tidak menjadi pemain, bagaimana agar pengawas tidak menjadi pemain, bagaimana agar aparatur negara yang lain tidak terlibat karena dia menerima gaji dari negara dan sebagainya. Nah, kegagalan kita mengetatkan peraturan main ini, jangan kemudian kita kambing hitamkan rakyatnya, sehingga kita katakan karena pemilihan langsung boros, balik ke DPRD aja lah. Loh, dia menjadi boros karena kontrolnya nggak kuat, pengawasannya nggak ketat, pelaksana, pelaksana jadi pemain. Gaji buruhnya kecil. Ya. Pelaksana jadi wasit jadi pemain. Wasit jadi pemain, Oke. gitu loh. Nah, itu yang merusak kita kan. Baik. Bang Doli, saya ingin tanya ya, selain soal kos politik yang mahal, selain soal money politik, transaksi politik, sebetulnya salah satu yang menjadi concern ketika kemudian sistemnya ini dirubah dari pilkada langsung menjadi tidak langsung atau dipilih oleh DPRD, ada kekhawatiran para masyarakat yang di daerah tersebut tidak memiliki ownership, tidak merasa terwakili oleh kepala daerah yang nanti dipilih oleh DPRD. Jadi mereka merasa bahwa tidak ada trust juga terhadap pemimpinnya di daerah tersebut. Itu sudah dipikirkan ya? Ya memang saya kira ada saja mungkin pemikiran itu oleh masyarakat kita gitu. Apalagi masyarakat itu terbiasa kan. Berapa kali mereka ikut terlibat 5 dalam kali. pilkada. Nah biasanya kan jangankan masyarakat, kita saja kalau misalnya sudah pernah dikasih sesuatu yang mereka merasa itu hak dan dinikmati sama mereka, kita ambil kan marah juga gitu. Nah ini juga nanti harus, itu yang tadi saya katakan, saya nggak mau buru-buru ya. Ada Kemudian, kekhawatiran itu dulu ya. mau buru-buru kita kemudian menyimpulkan harus saya bilang jangan disimplifikasi. Ketika kita bicara soal pilkada langsung ini mahal, jawabannya kita jadi kita jangan dari ekstrem satu ke ekstrem yang berikutnya gitu loh. Dulu kan ekstrem juga. Begitu kemarin kita mengatakan DPRD, kita langsung buru-buru. Sama dengan otonomi daerah juga, kita loncat tiba-tiba langsung ke kabupaten kota gitu loh. Nah, jadi sangat dimungkinkan ada persepsi di masyarakat seperti itu. Jadi mereka merasa lah ya ini kan magnitude atau bounded antara si masyarakat Bonding dengan pemimpinnya itu antara masyarakat dengan pemimpin. tidak ada gitu. Oke, selain soal itu ya yang dikhawatirkan juga peluang bagi tokoh-tokoh daerah untuk bisa maju. Ini kan ketika dipilih DPRD berarti yang dipilih orang-orang itu aja.
yang dekat dengan elit, kemudian memberikan mahar politik begitu. Itu akan memupus harapan tokoh-tokoh daerah loh. Nah itu yang tadi saya katakan bahwa sistem pemilu baik pemilu legislatif, pilpres, pilkada itu nggak bisa dipisahkan dengan soal partai politik. Nah partai politik ini kan juga harus ditata. Kita undang-undangnya udah lama sekali tahun 2011. Gak semua partai politik kaderisasinya sekuat Golkar dan PDI Perjuangan. Nah, ya makanya justru itu kalau memang pakai logika itu sangat dimungkinkan ada orang tokoh-tokoh lain di luar partai politik untuk bisa dicalonkan oleh partai tertentu kan. Baik itu di pilkada langsung maupun di DPRD gitu. Nah, tapi apakah kemudian problem tadi soal tadi kan banyak menyalahkan elit segala macam itu ya. Ini kan juga PR buat partai politik. Gitu ya. Yang tadi saya katakan soal pelembagaan, penciptaan kultur demokrasi di partai dan segala macam gitu. Ini juga harus sama kuatnya direvisi ketika nanti sistem, jadi kalau katakanlah sistem pemilunya sudah paling ideal, pilkadanya paling ideal. Tapi kalau nggak ditopang dengan sistem sistem partai politik yang kuat, ya itu juga jomplang juga. Oke. Dari tadi Bang Doli bilang ini bukan saklek harus berubah secara ekstrim begitu ya. Berarti dicari formulanya. Iya, yang terbaik mana? Oke, dicari misalnya formulanya. gini ya, contoh kan ada yang berkembang sekarang pilihannya ya. Ada konsep tentang pemilihan kepala daerah secara asimetris. Ya, ini Ayo saya kan? mau tanya Tapi nih ke kalau Bang tanya Refli. Sadil, lu sebagai Golkar sendiri mau balik ke DPRD apa kagak sih? Siapa? Golkar? Kita pokoknya kita ingin melakukan evaluasi dan perubahan sistem. Mau Tapi yang mana? Tapi tidak kembali ke DPRD. 10 tahun nanti yang lalu mau. kita lihat, kita tanya nih 1 tahun ini tanya sama rakyat. Kalau rakyat bilangnya mau dia dibalikin ke rakyat, ke DPR, ya kita mau bilang apa? Jadi ya kita sendirian lagi lah PDI Perjuangan. Main terus. Gitu. Oke. Nah, belum tentu sendirian. Temenin lagi. Bukan sama lo teman. Oke. Jadi tadi gimana pilkada asimetris itu yang sekarang lagi berkembang? Ya. Ya. Bang Refli mungkin yang menjelaskan. Salah satu ada Salah satu alternatif opsinya. selain kan. Jadi Oke. pilkada asimetris itu begini ya. Tidak setiap daerah itu harus sama. Ya. Karena kalau kita bicara pemilihan langsung kan memang harus ada apa istilahnya minimum requirement lah. Ya. Misalnya tingkat literasi. Dalam pengalaman saya di Papua, terutama Papua daerah pegunungan yang masih noken, ikat dan lain sebagainya, tidak bisa kita perlakukan pemilihan langsung. Jadi nikmati saja, berikan saja hak-hak tradisional mereka untuk memilih pemimpin misalnya. Justru ketika ditorpedo dengan cara pemilihan model nasional ini, itu memunculkan perpecahan di sana. Coba bayangkan, setiap pilkada di Papua itu bakar-bakaran, selalu begitu. Dan selalu berkonfliknya di MK. Di MK pun kita nggak jelas mana yang menang, mana yang kalah. Hampir, dan MK pun tak tahu lah dia. Sebenarnya kan, dia kan pura-pura tahu aja. MK kan tidak pernah membayangkan di daerah Papua itu seperti apa. Karena mereka nggak pernah datang ke sana juga. Di daerah-daerah yang remote area seperti itu. Begitu diadakan pemungutan suara ulang, nggak jelas juga. Bahkan ada perintah MK untuk pemungutan suara ulang nggak dilaksanakan. Akhirnya karena putusan MK nggak dilaksanakan, balik lagi. Orang yang sudah menang ini, akhirnya MK tetapkan dia sebagai pemenang tanpa pemungutan suara ulangnya. Karena itu menurut saya ada beberapa daerah yang khas, ya. Tapi saya tidak mau mengatakan semuanya pasti. Ada di daerah Sumatera Utara itu selalu ribut di daerah sana. Setiap pemilu. Ada di daerah Jawa Timur sana nggak bisa pemilihan umum langsung kayaknya karena nggak pernah. Di mana itu? Di Madura. Di tempat Anda. Di Papua misalnya. Nah, itu noken juga. Iya, bukan. Kita berlakukan yang namanya pemilihan yang asimetris. Tetapi daerah yang sudah bisa pemilihan langsung, ya, itu kan kita tinggal perbaiki saja. Kita lakukan purifikasi. Itu jumlahnya lebih banyak yang mana? Yang lebih bisa pemilihan langsung? Banyak pemilihan langsung. Alat ukurnya disamain. Apakah kemudian kualitas pemahaman demokrasinya yang dianggap masih tidak memadai atau karena konflik. Kalau di beberapa sampai sekarang kalau tidak salah masih ada 3 wilayah ya di kabupaten di Papua tuh yang datanya belum masuk. Masih ribut terus di sana. Nggak jelas banget. Nah itu mungkin yang disebutkan bisa lewat DPRD untuk sementara waktu sambil kita tingkatkan kualitas pemahaman demokrasinya gitu loh. Tapi untuk yang kayak di Madura dan sebagainya, Madura sudah oke kok. Malah saya menurut saya kalau di Papua jangan melalui DPRD, justru ditunjuk pemerintah pusat. Institusi politik modern itu kadang-kadang memecah belah. Karena itu kan secara gradual ketika mereka makin kesini makin
modern cara berpolitiknya, mungkin bisa dilakukan. Tapi di awal kita hormati saja hak tradisional mereka, bagaimana mereka ini memilih karena pemimpin. nyinggung-nyinggung Madura ya. Gitu. Di Madura memang nggak ada pemilu dan pilkada. Oke. Mereka bilangnya yang ada itu pamelo. Pamelo itu artinya bagi-bagi rata. Pilkades ada tapi. Pilkades ada. Pilkades ada. Jadi, Oke, lebih jadi banyak. bagi-bagi rata Itu sembako ini ya. logistik itu yang Rakyat terjadi. itu Nah. nggak di Madura, nggak di Bogor, nggak di Jawa Timur, Jawa Tengah, manapun segala macam. Rakyat itu lebih sering mengalami pemilu dibandingkan elitnya. Karena ada pilkades gitu loh. Iya, Bahwa betul. kemudian pilkades ini punya banyak nilai kekurangan, iya. Tapi kesadaran mereka untuk datang, Pilkades peredaran memilih. uangnya lebih banyak lagi Iya. tuh, Bang. Enggak, itu persoalan lain ya. Tapi bahwa kemudian mereka mengikuti pemilu lebih banyak. Jadi kalau dibilang Madura, gue pikir di sana ada pilkades. Ada. Artinya proses berdemokrasi sudah mereka sudah pelajari berjalan. dari tingkat desa gitu loh. Nah, jadi ada persoalan begini. Kalau kita lihat secara realitas ya, Oke. ada daerah-daerah tertentu sulit sekali yang namanya electoral law enforcement. Jadi penegakan hukum pemilunya itu hampir tidak bisa dilakukan. Itu khas dalam setiap pemilu. Nah, karena itu menurut saya ya memang kita harus timbal balik bagaimana kesiapan infrastruktur. Begini, kalau kita bicara tentang bagaimana pemilu yang bersih, jujur dan lain sebagainya sesuai dengan konstitusi, kan kita bicara prevention dan bicara kemudian law enforcement. Oke. Dari sisi prevention, bagaimana sesungguhnya kita kemudian melakukan yang namanya voter education dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi begitu ada pelanggaran, law enforcementnya jalan atau tidak? Iya. Ketika law enforcementnya nggak jalan, Sama tidak hanya di aja. Madura loh, Iya. tetapi hampir di seluruh daerah di Indonesia, maka orang tidak akan jera untuk melakukan kecurangan. Oke. Yang namanya money politics, bayar mahar dan lain sebagainya, karena dia tahu di MK tidak akan juga didiskualifikasi, kalaupun ketahuan, MK akan bilang, ya ketahuan, tetapi tidak mempengaruhi hasil pemilu dan lain sebagainya. How come? Kita kan tidak pernah tahu, saya kasih uang Adi Prayitno, belum tentu dia pilih saya. Karena ada sekresi di situ, ada kerahasiaan. Nah, karena itulah menurut saya, akhirnya komitmen elit, terutama partai-partai politik yang ada di Senayan, untuk membuat sebuah sistem pemilu, sebuah perencanaan pemilu yang jauh lebih baik. Tetapi kalau boleh saya appeal, dan saya pernah appeal juga ketika Jokowi periode kedua, udahlah, partai-partai politik di Senayan itu nggak bisa bikin undang-undang pemilu, nggak bisa. Kenapa? Anda tidak bisa membuat sebuah undang-undang pemilu yang objektif ketika Anda punya konflik of interest di sana. Ya, Nggak bisa. Karena yang diukur adalah kepentingan partai politik masing-masing. Dan sekarang nggak imbang sudah. Baik, baik. Nah, karena itu menurut saya, cobalah les politik, diserahkan pada tim ahli, membuat konsep besarnya tentang grand design politik ke depan, ya kan? Nanti baru diserahkan konsep itu kepada DPR dan pemerintah untuk dibahas. Proses Tim itu ada. ahlinya juga Iya. titipan dari Enggak, partai. kan, Pak. Enggak Oke. dong. kan Baik, ada kita harus jeda dalam terlebih membuat dahulu nih. undangan kan ada dalam membuat undangan. Dalam membuat undang-undang itu kan ada syarat Pemerintah naskah dan akademis, Oke. segala macam itu ada. Baik, baik. Walaupun Kita akan naskah tanya akademiknya nanti ke disesuaikan teman-teman dengan mahasiswa yang hak bersuaranya ataupun hak memilihnya ini nanti akan dicabut ya kalau jadi. Kalau misalnya nanti kembali ke pemilihan tidak langsung. Bagaimana mereka menanggapi ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung meminta tanggapan dari teman-teman dari mahasiswa FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Silakan perwakilannya siapa? Ya, siapa dulu silakan. Ladies first. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Haura Naila Karima dari UIN Jakarta, jurusan Hubungan Internasional. Pertanyaan saya ditujukan untuk seluruh narasumber dan pertanyaan saya, apakah pemilihan kepala daerah oleh DPRD ini dapat meningkatkan stabilitas politik di tingkat daerah atau justru malah berpotensi menciptakan ketidakstabilan dan memunculkan konflik di legislatif dan juga eksekutif begitu. Terima kasih. Baik, bagus sih pertanyaannya. Stabil atau malah tidak stabil nih kalau dipilih oleh DPRD. Oke, satu lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Rama Maulana Putra sebagai Ketua Himahi UIN Jakarta. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya ke abang-abang. Tadi juga di awal pembukaan malam hari ini tadi Bang Adian sempat menyebutkan tanah kita sudah diambil, kemudian juga sumber daya kita sudah diambil juga, laut kita sudah diambil juga. Jangan sampai kedepannya hak memilih juga itu diambil gitu loh. Nah bahkan tadi juga sempat dimention terkait dengan biaya politik yang tinggi gitu, dari mulai berkampanye, kemudian juga pembagian souvenir dan yang lainnya juga. Nah justru sekarang yang menjadi permasalahannya yaitu apa perbedaannya gitu ketika kita membandingkan pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh anggota DPR dalam artian calon yang akan diusung nanti atau calon yang mengikuti pemilih itu kan pasti ada titip menitip gitu sesuatu ke anggota DPR yang mungkin tadi disebutkan ada 1M, 2M, semakin tinggi ya suara tersebut maka semakin besar juga gitu. Lantas apa bedanya gitu dengan biaya kampanye misalkan yang dikeluarkan calon A di suatu daerah itu kan cukup besar juga gitu. Nah ini yang masih menjadi pertanyaan tuh money politik yang cukup besar gitu di Indonesia dan itu ya betul kata abang-abang juga belum ketemu formulanya sampai dengan hari ini. Nah lantas yang menjadi permasalahannya sekarang juga mungkin kita berbicara dalam konteks desentralisasi ataupun juga otonomi daerah ya. Sejauh mana ya pemilihan kepala daerah oleh anggota DPRD itu justru memberikan apa ya, memperkuat atau melemahkan hubungan antara pemerintah pusat ataupun juga pemerintah daerah. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Saya mau ke Bang Adian dulu deh. Justru menimbulkan instabilitas atau justru stabilitas politik antara legislatif dengan eksekutif kalau di pilkada dipilih oleh DPRD? Ini kan cuma berusaha menyederhanakan persoalan aja itu kalau dipilih DPRD. Dipilih rakyat aja baik-baik aja kok, pemilu presiden baik-baik aja, pemilu legislatif baik-baik aja, pilkada berkali-kali baik-baik aja. Semua yang sudah berjalan dengan baik ini lalu atas nama pemborosan yang nggak jelas maksudnya apa, mau kita kembalikan ke DPRD. Ya mungkin orang kan bilang lebih damai, kenapa nggak ada spanduk-spanduk, nggak ada pertemuan-pertemuan rakyat dan sebagainya. Yang bertemu siapa? Ya anggota DPRD itu dan anggota DPRD itu juga gitu dan para calonnya. Nah apakah yang kita maksudkan stabilitas itu adalah itu? Atau yang kita maksudkan stabilitas itu adalah rakyat bisa boleh berbeda dan semuanya baik-baik saja, tidak ada keributan, itu menjadi alat ukur tingkat kedewasaan politik rakyat dan sebagainya. Apakah kemudian itu kita anggap tidak stabil kalau kemudian rakyat kumpul nih, kan ada jeda waktu kampanye terbuka kan, ribuan orang kumpul di banyak tempat dan nggak ada orang meninggal karena konflik, ribut, nggak baik banget gitu loh. Ini harusnya menjadi kebanggaan kita semua. Tuh lihat, rakyat bisa kumpul dengan baik. Yang ribut elitnya. Soal tadi, apakah dengan pilkada dipilih DPRD semakin menguatkan dominasi pusat begitu? Lah, gini nanti. Semua partai ini kan begini. Kepada siapa nanti di tingkat DPRD nih? Pilihannya DPC, tingkat kabupaten, akan minta arahan tingkat provinsi. Dominasi pusat tingkat pemerintah pusat. Iya sebentar dulu, nanti provinsi minta arahan ke DPP. Ya DPP-nya mutusin semua. Itu loh. Oke, misalnya partai X ini ke sana ya, ke sana. Partai ini ke sini. Nah, apa ya? Keterlibatan rakyat itu betul-betul dirampas gitu loh. Janganlah, cuma itu yang tinggal dimiliki rakyat, suara. Baik. Jangan dihilangkan itu. Baik, silakan Bang Doli dulu. Apa itu? Itu tadi menjawab pertanyaan yang tadi, menimbulkan Yang instabilitas itu ya? atau stabilitas politik dan apakah ini semakin menguatkan dominasi pusat Ya, terhadap kepala daerah itu? Kalau stabilitas politik itu diartikan situasi politik terkendali gitu misalnya, ya tentu salah satu yang membuat kenapa orang beralasan harus kembali ke DPRD, ya untuk menjaga stabilitas itu. Karena untuk mengendalikan 50 orang lebih gampang akan lebih mudah dibandingkan dengan mengendalikan ratusan ribu orang. Kan kalau itu pertanyaannya. Tapi kemudian kalau apakah dengan alasan itu saja kemudian kita harus memutuskan harus kembali ke DPRD, kan masih banyak faktor lain yang harus kita pertimbangkan gitu. Satu. Yang kedua soal
Apa tadi? Ya, dominasi pusat dengan pilkada dipilih oleh DPRD. ya sistem itu tadi. Sekarang dalam sistem partai politik kita semua kan keputusannya dikembalikan ke Tingkat ke pusat. DPP, Iya. gitu loh. Putusan siapa yang mau kita calonkan dan segala macam itu adalah kewenangan dari DPP. Kalau dipilih oleh DPRD, kan ada dominasi pemerintah pusat juga nggak sih? Selain dominasi dari DPP partai. Ya tentu kalau nanti pada akhirnya terpilih, ya sama aja. Kan nanti kan toh produknya siapapun yang terpilih kan kemudian sistem kita selama ini kan yang namanya otonomi daerah itu di kabupaten kota, yang namanya gubernur itu adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat, ya masih seperti itu. Selama sistem pemerintahan ini tidak berubah, ya tidak akan terpengaruh. Oke, silakan Mas Angga terakhir ya, karena ini ketua umumnya yang melontarkan. Mas Adi dulu sama Bang Refli. Mas Adi, singkat saja. Ya saya kira memang kalau soal kepala daerah dipilih oleh DPRD, saya kira memang keputusan di pusat juga akan menjadi penentu segala-galanya. Jadi ketum-ketum partai itulah yang saya kira memang cukup determinan. Itu yang saya kira dalam ilmu politik selalu disebut dengan oligarki partai. Siapa mereka? Ketum partai, sekjen partai, dan bendahara partai. Jadi atas instruksi mereka itulah kemudian DPRD itu akan kemudian memilih calon-calon yang akan diusung. Itu satu. Nah yang kedua, yang agak sedikit mengerikan kalau dipilih oleh DPRD, ini khawatir muncul calon-calon boneka. Karena koalisi mayoritas itu akan membunuh kompetisi yang secara sehat. Per hari ini saja itu untung ada putusan MK 60, sehingga nih Bang Adian nih di berbagai tempat kan sendirian melawan koalisi mayoritas. Besok-besok kalau tak ada itu, undang-undangnya ini ditutup ya bisa dipastikan. Lawannya lama dulu nggak jadi kemarin. memang lawannya bukan kota kosong. Tapi adalah orang yang sengaja ini semacam calon jadi-jadian dan sudah pasti. Kayak model di Solo dulu nih, Bang Aden mungkin tahu. Tiba-tiba orang yang dia mungkin RT, tukang jahit, tiba-tiba jadi penantang. Orang juga tahu, nggak perlu kampanye, nggak perlu kerja yang nyata. Pemenangnya siapa? Kan itu yang sebenarnya kita khawatirkan, Pak. Jadi udah diputuskan. Ya silakan Bang Refli. Jadi begini, menurut saya stabilitas politik itu terlalu berlebihan kalau kita mengkhawatirkannya. Ya, justru pilkada kita kan sekarang ini dan kemarin juga pemilu dipuji karena tidak ada korban jiwa yang paling penting. Sehingga kalau bicara tentang stabilitas politik itu sebenarnya bukan perkara masyarakat, itu perkara elit. Jadi kalau elitnya sudah bisa berdemokrasi secara baik, selesai. Nggak mungkin ada bakar-bakaran dan lain sebagainya. Tapi kan masalahnya kan elitnya kadang-kadang nggak terima. Nah, kenapa dia tidak terima? Karena pemilunya curang, pemilunya tidak berintegritas. Jadi persoalan kita adalah pilkada, pileg, dan pilpres itu curang, banyak fraud. Selama kecurangan itu masih dominan di dalam pemilihan, praktik pemilihan kita, maka akan terjadi masalah yang luar biasa. Nah karena itu kita lakukan purifikasi terhadap pemilu kita, lalu mudahkan dan murahkan sehingga nanti kita bisa mendapatkan pemimpin yang berkualitas dan tidak problematik karena terlalu banyak keluar uang. Baik, terakhir Mas Angga, jadi masih banyak pro dan kontra, masih banyak keraguan tampaknya di publik dan seperti yang tadi dibilang ini kayak Golkar belum mau 180 derajat berubah secara ekstrim gitu. Saya mau tanggapin yang disampaikan, menarik. Ini sebentar kita waktunya udah habis soalnya. Jadi gini, 30 detik. yang mau kita bicarakan itu adalah bukan apakah kita sekarang harus pindah, berubah apa tidak, tapi membuat pemilu yang mudah, murah, bersih dan berwibawa. Tanpa harus mengubah sistemnya. Ya bisa berubah sistem, bisa dong. Itu kan otomatis kalau menuju kita harus dirubah sistemnya. Tapi tidak merenggut hak rakyat. Mudah, murah, bersih dan berwibawa. Silakan Mas Angga. Iya, perbaikannya harus komprehensif ya. Nggak bisa hanya bicara pilkada aja gitu. Karena kalau tadi kan seolah-olah kita tidak punya kualitas anggota DPRD yang berkualitas dan punya integritas. Karena selalu saja DPRD ini dicurigai kalau... Tapi banyak sekali loh anggota DPRD yang ketangkep KPK. Anda kan, lihat daftarnya nggak? Berarti kan ada yang salah dari Satu rombongan itu di Sumatera Utara. Berarti kan ada sistem yang kurang baik dalam proses pemilu legislatifnya, pemilu legislatifnya. Artinya perubahannya kan harus komprehensif. Nggak bisa hanya dilihat dari sisi pilkadanya saja gitu. Kalau sekarang kan kita seolah-olah menjudge anggota DPRD ini ketika diberikan kesempatan nggak akan menghasilkan kualitas yang baik, selalu akan bergantung pada pusat dan lain sebagainya. Ini kita menjudge gitu. Nah ini harus kita perbaiki sama-sama.
Enggak menjudge lah. Itulah Enggak faktanya dong. begitu. Itu enggak, tidak menjudge. Memang mekanismenya Waktunya udah seperti habis itu. Yang DPRD kabupaten akan nanya pada provinsi, terus akan nanya. Oke, baik. Jadi Udah Pak yang Prabowo minta akan arahan mendengarkan itu loh. suara rakyat ya. Kalau banyak pro dan kontra, banyak kekhawatiran dari masyarakat bahwa hak suaranya akan dihapuskan begitu ya, dialihkan ke DPRD, itu harus menjadi pertimbangan Pak Prabowo dan juga Partai Gerindra. Siap. Begitu Mas Angga? Pastinya dong. Oke, baik. Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Udah nih. Ya itu tadi perbincangan kita selama 1,5 jam ke belakang terkait pro dan kontra usulan dari Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto terkait dengan pemilihan kepala daerah dikembalikan ataupun dipilih lagi oleh DPRD. Semoga masih banyak pertimbangan yang akan diambil begitu ya, tidak terburu-buru, tidak cepat-cepat untuk mengambil keputusan karena sekali lagi hak memilih rakyat yang dipertaruhkan di sini sehingga elit politik punya political will untuk mendengarkan suara rakyat, terutama DPR punya political will juga untuk menyerap aspirasi rakyat. Jangan terburu-buru meskipun presiden udah bicara seperti itu, tapi banyak-banyak kajian dan kembalikan lagi ke rakyat karena rakyat ini maunya apa, apakah tetap ingin memilih kepala daerahnya secara langsung. Dan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di studio serta teman-teman dari mahasiswa FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kita akan ketemu lagi Senin 2 minggu lagi ya. Saya Rifana Pratiwi pamit. Selamat malam, sampai jumpa di Political Show selanjutnya.